pemerintah maupun dari kepolisian. Jaga jarak, physical distancing, pakai masker, dan juga kalau tidak ada perlu jangan keluar rumah di masa pandemi ini. Tapi mereka malah asik seperti ini, kita tegur aja mereka. Kok bisa itu maskernya dilepas? Segera aja yuk. Aduh. Mana mas? Oke, dari mana mas? Kan gua maskernya. Tunggu, panas, kok goyang. Jaga jarak ini lu minggir. Kata itu. Oh, boleh. Jaga jarak enggak boleh. Enggak boleh dekat-dekat. Ini. Enggak boleh juga. Siapa, Mas? Maksudnya jaga jarak dulu. Ya ampun. Biar virus itu enggak nyebar. Biar enggak sehat. Oh, kita keren, Mas. Sudah, Mas. Nah, itu gue yang masuk ini. Ini mas, gimana? Mana sih? Mana? Oh iya, lu ada panyunnya ya? Ada panyunnya aja. Ya ampun, mau makannya sih tanggung, kok malah diselusin. Mau makan apa? Terus mana ya? Nah, itu loh, pada pagi dia penting kalau gini. Kalau soal kesehatannya itu, jadi tangan ya, kok malah diterusin makan? Mana? Itu pakai sabun atau ini sudah. Ini satu. Mari, kalau sih lama. Tapi apa? Ya, seperti apa? Ya ini di tangan pakai sabun atau pakai elena itu. Tolong tangan loh. Ini yang mana? Hah? Ini dong. Embun. Sampai embun dari pikir embun kan? Yang enggak bisa toh. Terus dia aja mas, kasih ya saya satu. Terus mas, turun. Janganlah di tangan pakai embun. Pakai embun di tangan ya. Jangan ya. Oh iya, makasih ya mas ya. Cuma satu mas ya. Oh iya, makasih ya mas. Jadi teman-teman, selama pandemi jangan lupa 3 hal penting. Yang pertama, jaga jarak.
selalu pakai masker dan Coba Surabaya bareng-bareng. Surabaya aman, Surabaya nyaman. taat, taat. Oke, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Kali ini kita tidak berkumpul di studio, kita by Zoom. Ada Mbak Tia. Mbak Tia ini dosen komunikasi dari Universitas Bhayangkara Surabaya. Apa kabar Mbak Tia? Baik, alhamdulillah sehat, Mas Ibnu. Sehat juga ya? Iya. Gimana Mbak? Masih perkuliahan daring? Masih ini. Masih sekali ini. Kayaknya mungkin 1 semester lagi. Tapi nggak tahu lagi kalau diperpanjang lagi nih. Oke, sebelum kita mulai Sobat Berita Jatim, tetap jangan lupa 3M pesan Ibu. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Mbak Tia, selama pandemi dari awal sampai hari ini, pengalaman Mbak Tia seperti apa nih? Wah, pengalaman apa nih? Pengalaman mengajar apa pengalaman gimana ini? Ya, pengalaman mengajar, terus di luaran ini orang-orang kayak gimana sekarang nih Mbak? Oke, kalau misalnya kalau kampus masih daring dan ini sudah rasanya sudah beberapa tahap-tahap memang agak jenuh begitu ya Mas Ibnu, nggak cuman mahasiswa juga anak-anak sekolah juga ya. Jadi pembelajaran daring ini memang menuntut kita untuk kreatif, terutama dosen ya. Saya berbicara dari sisi dosen untuk kreatif menciptakan pola-pola pengajaran baru yang itu membuat mereka tidak jenuh gitu ya mahasiswa. Terus kemudian kalau terkait pandemi secara keseluruhan ya masih begini ya Mas, tapi ini dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah sedikit banyak sudah mampu ya mengurangi tingginya angka COVID-19 ini, karena kan beberapa program kan dilakukan secara bertahap juga ya Mas Ibnu, seperti kita tahu kemarin PSBB 1, 2, 3, kemudian ada yang terbaru sekarang ini PKM Mikro dan lain sebagainya ya. Gitu. Ya. Nah, Mbak, tapi ketika belajar daring nih ya, kan PPKM juga masih belum mengizinkan ada perkuliahan. Mahasiswa nggak bingung, Mbak ya? Enggak, karena kan kita sudah berjalan 1 tahun ini kan, mulai tahun 2020 full ya. Iya, jadi 2020 itu Halo Mbak Tia? Halo Mbak Tia? Lakukan perkuliahan secara daring 2 semester dan mereka. Mas Ibnu dengar suara saya? Mendengar Mbak, jelas Mbak. Jelas. Saya nggak stabil ini. Oke. Iya. Okay. Sepertinya internet. Mohon maaf ini mungkin internet saya Nggak apa-apa Mbak. Itu karena udah 2 semester, Mas Ibnu udah 2 semester ya. Masih dengar Mbak, dengan jelas. Sip ya. Jadi udah 2 semester nggak perasa, dan ini semester yang menuju ke semester yang ketiga ya ini kalau pembelajaran secara daring gitu. Tapi beberapa kalau rekan-rekan saya di kampus itu sudah punya pola akhirnya menemukan pola bagaimana cara memberikan pola pengajaran secara daring yang tidak membosankan mahasiswa gitu. Oke. Iya. Nah, tapi Mbak Tia sendiri selama pandemi ini ada keluar rumah nggak, Mbak? Iya, ya tapi nggak seperti dulu ya, yang seketika harus kemana-kemana. Kalau sekarang benar-benar ini ya, benar-benar terbatas gitu ya, tidak seperti dulu lagi sebelum pandemi gitu. Jadi pada saat pandemi ini memang serba terbatas sekali gitu. Oke. Mbak, ketika PSBB awal itu kan benar-benar tidak boleh dine in. Resto, kafe, warung tidak boleh dine in. Sekarang kan sudah mulai 50%. Mbak Tia melihat seperti apa ini, Mbak? Iya, karena kan memang pada saat yang awal memang kan lagi tinggi-tingginya ya, ketika kita berbicara tentang angka itu kan lagi semua data, hampir kita lihat semua data baik di media massa maupun di lini media sosial dan lain sebagainya, itu datanya kan memang masih tinggi, sementara memang aturan memang harus ditegakkan seperti itu gitu. Nah sekarang ini kan karena faktor ekonomi juga ya Mas Ibnu ya, jadi ada kebijakan juga dalam bidang terkait juga tentang ekonomi, jadi sehingga sekarang tidak boleh sama sekali untuk makan di tempat, tapi ada dilakukan pembatasan. Tentunya itu pun juga melibatkan peran aktif masyarakat juga untuk masyarakat bisa menaati aturan tersebut gitu. Nah,
Masyarakatnya sendiri, kalau Mbak Tia lihat, sudah mulai nurut atau enggak sih sebenarnya? Ada perubahan nggak setelah kita anniversary COVID ini? Kalau kalau ditanya nurut apa enggak, oh ini angel temen tuturane ini balik lagi ke situ nanti akhirnya. Iya, 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 iya. Sampai sampai ada jargon angel temen tuturane itu. Jadi kayak gini. Jadi sebetulnya kalau saya melihat sebetulnya gini Mas, yang namanya kebijakan itu kan datangnya mesti dari atas ya sampai ke bawah. Oke. Nah, kenapa kok kenapa kok muncul jargon seperti kok Surabaya ini masyarakatnya susah banget dikasih tahu. Terus kemudian Surabaya ini kok masyarakatnya bandel dan sebagainya. Itu kan kata-kata yang sering kali kita dengar gitu ya. Yang sekali kita dengar terus udah gitu kok angka itu nggak akan bisa turun kalau masyarakat Surabaya ini nggak mau nurut dan sebagainya. Tapi Mas, sebetulnya kita mungkin perlu introspeksi juga gitu ya. Jadi maksudnya gini, mungkin saja ada pesan-pesan yang tidak sampai kepada grassroots yang bawah gitu ya. Nggak sampai ke yang bawah gitu, level bawah. Terus kemudian satu lagi masyarakat-masyarakat yang mungkin di bawah itu tidak terlalu paham istilah PSBB itu apa, lockdown itu seperti apa, PKMM itu seperti apa. Nah, itu kan perlu bahasa-bahasa yang digunakan supaya mereka paham. Ini sedikit cerita, boleh ya? Saya sedikit cerita ya. Boleh, silakan Mbak Tia, Ini kan silakan. juga jadi kan saya tergabung di Japelidia, Mas Ibnu ya, jaringan pegiat literasi Itu apa, Mbak? digital. Boleh dijelaskan? Gitu. Kebetulan saya pegang area Surabaya. Komunitas, Mas. Komunitas. Jadi kami ini komunitas, jadi kami ini di jaringan penggiat literasi digital gitu. Jadi saya kebetulan pegang koordinatornya Surabaya. Pada saat musim pandemi kemarin, kami membuat kampanye untuk sadar bermasker itu menggunakan 48 bahasa daerah. Itu. Jadi itu kerasa banget ngefek gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita di Surabaya itu kita pakai bahasa Surabayaan gitu. Ketika kita di mana kita pakai bahasa. Jadi seperti itu. Ini kami coba cara yang bisa masuk ke masyarakat itu yang seperti apa gitu. Karena masyarakat itu nggak ngerti bahasa-bahasa yang physical distancing lah, social distancing seperti itu agak susah dimengerti gitu. Jadi maksudnya tuh kita berangkat dari situ. Terus kemudian terkait dengan kebijakan komunikasi publik ya, itu juga sebetulnya perlu kalau misalkan sudah dibuat dengan cara yang baik, perlu juga Mas penyampaiannya dan dilakukan itu dengan cara yang baik juga gitu. Maksudnya terus continue ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah begitu, kira-kira respon masyarakat seperti apa, Mbak? Apa sudah ada test case-nya? Memang pernah ada ukuran memang. Apakah selama ini ada ukuran bagaimana tanggapan masyarakat? Itu kan nggak pernah ada Mas Ibnu, ya kan? Saya nggak pernah lihat tapi ada kan semacam. Ya, betul. Kalau kita bicara seharusnya kan juga perlu kita lihat. Jadi kan kalau sosialisasi seperti PPKM yang sudah mengizinkan 50% warung ini, itu kan bagaimana penerimaan masyarakat seperti itu. Kalau menurut Mbak Tia seperti apa? Sekarang kembali lagi kepada ketika kita membuat sebuah kebijakan, kita melaksanakan itu, menerapkan itu di masyarakat. Kemudian yang harus dilakukan adalah kita mengevaluasikan ya Mas ya. Kita mencari tahu seberapa besar respon dari masyarakat. Nah, makanya sampai saat ini mudah-mudahan saya juga nggak salah ya, karena saya belum melihat ada upaya itu. Ada upaya mengukur seberapa besar penerimaan masyarakat atau minimal masyarakat itu tahu nggak sih tentang PKM mikro itu seperti itu aja PPKM, minimal kayak gitu. PPKM sorry maaf sampai gara-gara sekarang lagi ini Mas lagi deadline-nya PKM-nya mahasiswa. Mirip banget istilahnya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau ada Mbak Tia sendiri melihat pemahaman masyarakat terkait PPKM ini seperti apa? Kayaknya selama yang saya lihat pemahaman masyarakat. Kayaknya selama yang saya lihat di beberapa kok cukup lumayan taat kok Mas. Maksudnya tertib kok. Iya ya. Iya tertib. Tapi mungkin saya juga nggak pernah jalan-jalan kemana-mana juga ya. Tetapi yang saya lihat di beberapa pemberitaan di media gitu, kayaknya ini kok Mas tertib kok masyarakat itu. Oke. Ada nggak catatan-catatan dari Mbak Tia sebagai akademisi? Biasanya kan akademisi ini kan punya banyak sekali catatan. Ada nggak catatan-catatan sebenarnya ini harus dibenerin, ini masih kurang maksimal, seperti itu Mbak?
Iya, itu tadi yang saya coba sampaikan sih sebetulnya tuh kalau misalkan yang lebih bagus itu ketika pemerintah ini membuat sebuah kebijakan, kemudian kebijakan itu tuh ada apa ya? Mhm. Apakah ada ukurannya? Apakah itu benar-benar memang sampai ke masyarakat yang paling paling bawah? Sasarannya itu kemana dulu gitu? Sasaran misalnya ya kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Sasarannya ke Mhm. siapa? Sasarannya kan ke masyarakat Surabaya. Nah, masyarakat Surabaya ini yang mana? Gitu kan, Mhm. Mas? Itu harus dipetakan dulu, Mas, Oke, karena iya nggak iya bisa. iya. Betul, karena nggak Mhm. bisa ketika kebijakan itu diterapkan oleh masyarakat Surabaya, anak SD pun juga masyarakat Surabaya kan? Itu, mahasiswa pun Iya, juga benar sekali, Mbak. masyarakat, bagian dari masyarakat. Kemudian para pekerja juga masyarakat, terus kemudian akademis itu semua masyarakat. Tetapi kita mesti tahu bagaimana sasarannya Mhm. itu ke siapa dan kemudian ketika itu sudah ditemukan, pemetaan itu sudah dilakukan, baru kemudian caranya menyampaikannya itu dengan cara yang sesuai dengan target segmentasinya Nah, ini mereka menarik gitu sih. Mas. Ini nggak bisa nggak bisa dipukul rata gitu. Ibaratnya begini nih, Mhm. contoh mudahnya begini, contoh mudahnya. Ketika saya berbicara di forum ilmiah, itu saya tahu bahwa yang hadir adalah Mhm. orang-orang yang memang ilmiah begitu ya. Tetapi ketika saya Iya. hadir jadi pembicara di forum-forum UMKM yang mana itu teman-teman UMKM itu Mhm. SD lulusan SD begitu ya Mas ya, maksudnya SMP. Itu saya juga harus tahu Iya. bahwa apa ya bahasa yang saya gunakan itu bisa masuk dalam pengertian mereka sehingga mereka memahami maksud kita gitu. Jadi ada yang saya melihat ada yang kurang berjalan dengan Mmm, iya tertata iya. begitu ya. Kalau memang didalami lagi Iya mungkin iya iya. mudah-mudahan bisa sampai contohnya misalkan seperti ini, mungkin kita bisa buat polling tadi, seberapa sih masyarakat paham tentang PSBB gitu loh Mas, itu dulu mungkin ya seperti itu, PSBB itu apa Mhm. sih? Segala macam kayak gitu. Baru setelah itu cara-cara yang harus dilakukan itu seperti Mhm. apa. Ada kalau dalam istilah komunikasi itu Mas Ibnu, ada tahapan-tahapannya Mas Ibnu, Mhm. gitu. Iya iya, tahapannya. Nah, Iya. berarti yang dilakukan pemerintah saat ini kalau menurut Mbak Tia masih sangat kurang berarti, Mbak, ya? Bukan masih sangat kurang sih. Jadi memang yang namanya pandemi ini kita ada di Kurang sebuah segmented begitu? kondisi iya, kita ada di sebuah kondisi yang memang kita semua itu nggak pernah mengalami sebelumnya seperti ini kan. Kalau kita mengalami krisis Iya itu mungkin iya. ada panduannya komunikasi krisis begitu. Tapi ketika ini krisis yang pandemi COVID-19 ini kan Ya. bukan cuma Surabaya aja kan, itu lebih lebih luas lagi dan kita memang perlu mencoba beberapa macam cara pendekatan ke masyarakat yang membuat mereka tuh akhirnya aware. Oke 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 Nah, oke. tetapi maksud pemerintah itu udah keren banget gitu. Pemerintah sudah punya program-program yang bagus, tetapi Mhm. yang perlu dijadikan catatan adalah apakah itu sampai pada yang paling bawah gitu. Maksudnya bagaimana sih tantangannya supaya Iya seluruh iya 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 masyarakat iya. ya bagaimana seluruh masyarakat itu bisa tergerak satu satu tujuan untuk yang sama dengan pemerintah tuh satu satu arah gitu, Mas. Nah, itu yang mungkin perlu Nah, kalau begitu begini, Mbak. ini. Begini, Mbak. Kalau begitu kalau dengan komunikasi pemerintah saat ini, Mbak, ya, masyarakat Hmm. di kalangan mana yang posisinya masih belum bisa menerima dengan baik pesan-pesan yang dimau pemerintah itu supaya bisa satu tujuan? Nah, itu sendiri kan harusnya yang mensurvei ada bagiannya ya sebetulnya, Mas. Itu dia perlunya pengukuran gitu. Mhm. Jadi misalnya gini contohnya, dengan adanya pembatasan, pembatasan di kantor dan lain sebagainya, mungkin aturan orang-orang yang Mhm. bekerja di kantor itu kan tergantung aturan perusahaan, ya kan? Seperti itu kan. Yes. Para pekerja ini kan tergantung Mhm. perusahaannya harus seperti apa. Mereka diperintahkan masuk jam 9 sampai jam 2 ya mereka akan nurut gitu. Mereka diperintahkan masuk Akan jam ikut rules seberapa? itu kan ya? Iya, heeh. Ya. Nah, itu kalau yang pekerja kantoran. Nah, tetapi bagaimana Mhm. yang pekerja non formal gitu? Iya iya. Itu kan juga perlu diperhatikan bagaimana mereka apakah pembatasan ini berdampak banget nggak sih sama mereka? Nah, kalau mereka berdampak, terus kemudian solusinya yang dilakukan tuh seperti apa gitu. Mhm. Jadi memang makanya komunikasi itu ada sekolahnya Mas Ibnu. karena karena nggak mudah Luar biasa. Oke 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 ya, oke. karena nggak mudah menerapkan Mhm. komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu sangat nggak mudah gitu. Jadi bukan cuma teori tapi komunikasi itu sebuah seni ya, Mhm. seni untuk menggerakkan hati seseorang. Ya. Waduh, dalam nih pembahasannya dalam ini.
Tapi berat memang sepenting itu memang kalau kita bicara untuk memahamkan masyarakat itu memang komunikasi akan sangat berperan penting, Mbak ya. Iya, makanya perlu kerja seluruh elemen gitu, Mas. Perlu kerja dan itu nggak bisa terjeda-jeda. Itu harus terus menerus gitu. Jadi kayak semacam kampanye tuh terus menerus gitu. Harus kerjasama antar beberapa pihak gitu, Mas. Oke. Nah, terkait pengalaman nih Mbak, ada nggak pengalaman ketika Mbak Tia mungkin atau makan di warung atau mungkin lagi belanja, mereka Gimana? Suaranya terputus tadi. ketika Mbak Tia belanja di Hah? atau sedang belanja ke pasar, belanja ke pasar. Nah, itu pernah nggak sih Mbak lihat ada orang yang masih bandel tidak mau bermasker begitu Mbak? Banyak. Jadi saya kadang-kadang itu juga saya pernah ya, ini pengalaman juga. Saya mengingatkan itu tapi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain ya. Tapi ketika memang kalau saya sih ke pasar ya, ini yang sering-sering saya lihat itu di pasar gitu ya. Pasar itu saya mengingatkan kadang-kadang ya ada yang oh iya Bu terima kasih gitu, ada yang seperti itu Mas. Terus ada yang memang cuek gitu gitu. Ada jadi memang beragam masyarakat ya, tetapi juga ada juga yang bilang kalau ya udah kok lucu. Kadang-kadang ada yang ngomong itu asal ngomong gitu, kayaknya kalau COVID itu milih kok Bu, milihnya itu kenanya itu milih gitu, nggak mungkin kita kena gitu. Lucu, iya Mas. Jadi kalimat-kalimat seperti itu tuh lucu-lucu banget ya kalau kita pengalaman saya tuh lucu-lucu banget ya. Tapi memang ya itu dialah Mas, itu dia. Karena kan pemahaman kita terhadap COVID-19 pun tergantung dari tingkat kita memahami literasi, bagaimana literasi kita, sejauh apa literasi kita terhadap COVID-19 itu gitu. Kalau misalkan kita memang teredukasi banget tentang COVID-19, pasti kita akan dengan sadar untuk menerapkan protokol gitu. Saya yakin banget itu. Tapi kalau kita tidak terliterasi dengan baik, ya bisa jadi seperti yang tanggapannya orang tadi itu, COVID itu milih kok Bu gitu. Oke, Mbak Tia, saya penasaran karena kan biasanya protokol kesehatan itu dilanggarnya itu ada di tempat makan, ada di pasar. Nah, kalau sudah begitu, para penjual itu harusnya mengedukasi atau mengingatkan customer mereka itu dengan cara gimana? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Tia. Sobat Berita Jatim jangan kemana-mana, tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Kita benar-benar concern tentang terkait protokol kesehatan. Jadi mulai dari pintu masuk kita udah ada alat yang secara otomatis itu sudah bisa untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian ada sanitizer juga. Begitu masuk kita sudah untuk penyajian makanan kita sudah dilengkapi dengan UV light, yaitu sinar ultraviolet yang untuk mensterilkan kuman-kuman. Nah, itu tadi penyajian kita juga dalam keadaan tertutup, jadi tamu tidak perlu khawatir makanannya terkontaminasi oleh kuman-kuman. Untuk mulai dari pintu masuk pemesanan kita sudah social distancingnya sudah kita kasih tanda, jadi tamu yang mau pesen tidak boleh berhimpitan. Dan di depan pintu masuk juga kita udah kasih tulisan bahwa yang masuk sini wajib bermasker. Jadi ini supaya benar-benar
tidak terjadi kontaminasi yang ditakutin, yaitu air liur meskipun sudah bermasker tapi tetap secara protokoler kita perketat supaya tidak terjadi dari air liur yang keluar dari meja atau jadi kecuali kalau pada saat makan nanti itu bisa dilepas sementara, tapi selesai itu ketika ngobrol nanti harus menggunakan. Nah, Sobat Berita Jatim, kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Tetap sebelum mulai, saya lanjutkan, jangan lupa pesan Ibu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Mbak Tia, kita lanjut nih Mbak Tia. Biasanya kan yang rawan tadi itu kan ada di tempat makan atau di pasar. Nah, para penjual ini kan kadang ewo-pekewo kalau harus mengingatkan customernya. Dan nanti nggak balik, mereka nggak beli di situ lagi. Saran Mbak Tia gimana supaya konsumen ini tetap nyaman, tapi mau mendengarkan, karena bagaimanapun juga memakai masker di tempat-tempat seperti itu kan membantu supaya pandemi ini tidak semakin meluas. Gimana Mbak Tia? Iya, kan kalau misalnya mereka makan pasti mereka nggak menggunakan masker ya, Mas ya. Ya dong, pasti ya. Terus kemudian ketika mereka tidak makan itu mereka menggunakan masker, tapi memang ada beberapa yang tidak taat protokol gitu. Tapi rata-rata memang kalau mereka ke restoran atau ke tempat ke warung gitu, pasti mereka kan maunya memang makan gitu. Tapi setelah itu kadang-kadang ngobrol itu menggunakan masker ya. Itu mungkin saya pernah menemui tempat yang unik gitu, tapi saya lupa di mana. Dia itu ngingetinnya pakai ini, Mas Ibnu, pakai apa? Semacam suara di audionya gitu. Oh gitu. Iya. Terus dipanggil. Seperti apa Bang ingatkannya? Nah, gini misalkan, Mas ganteng yang berkacamata dan berbaju biru, maskernya digunakan ya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi Iya. Itu kan cara-cara yang unik yang akhirnya bikin kita ketawa dan akhirnya kita mau nggak mau loh. Aku kan baju biru, aku pakai kacamata, berarti buat aku itu. Akhirnya terus pakai masker. Itu kan lucu ya, kayak gitu loh Mas, lucu kayak gitu. Tapi saya lupa di mana gitu. Tapi saya pernah ingat gitu, cuman nggak tahu lupa di. Jadi hal-hal itu tadi yang saya katakan Mas, untuk menyampaikan cara-cara kebaikan gitu, mungkin perlu sedikit hal-hal yang kreatif gitu, supaya benar. Itu pun juga nggak langsung. Misalkan itu kan berbeda ketika misalkan saya sebagai pemilik warung atau mendatangi misalkan, Mas tolong dong Mas dipakai, itu kan mungkin agak gimana gitu ya. Nah akhirnya mereka menggunakan cara-cara seperti itu, jadi lucu banget gitu. Tapi itu ternyata sama pemilik tempat makannya itu udah ditulisin Mas, mohon maaf masker tetap digunakan jika Anda tidak makan. Nah itu ditulis, jadinya tuh nggak salah ketika dia mengingatkan itu, kayak gitu-gitu loh Mas, maksud saya. Jadi keren ya. Ini menarik sih Mbak. Saya baru menemui yang cara sekreatif itu. Berarti poinnya adalah bagaimana kreativitas supaya orang tidak tersinggung, berarti Mbak Tia ya? Iya, bener kayak gitu. Dan kita tuh membutuhkan hal-hal seperti itu Mas, untuk menyentuh hati masyarakat gitu loh. Jadi ada cara-cara pendekatan komunikasi yang berbeda, yang itu menyentuh banget, tetapi tidak menyinggung. Karena apa? Dari awal sudah diingatkan, ketika Anda tidak dalam posisi makan, silakan tetap mengenakan masker gitu. Dan itu kelihatan banget ketika buka pintu itu udah kelihatan tulisan seperti itu. Itu kan lucu Mas, lucu banget kayak gitu. Tapi kalau kita bicara denda nih Mbak, kan pemerintah juga menerapkan adanya denda, baik denda administratif maupun denda uang. Kalau Mbak Tia melihat itu cara yang paling ampuh nggak sih kalau saat ini mengingat masyarakat Indonesia ini, nggak usah Indonesia deh, Surabaya ini kan cengkal-cengkal anaknya. Ya, kalau membahas tentang denda itu kan sudah aturannya kan macam-macam ya. Misalnya mau yang materi atau yang non materi kan ya, seperti itu gitu. Sampai kepada denda uang gitu. Sebenarnya kalau denda sih nggak terlalu masalah ya. Cuman bagaimana sih kita ini kadang gini loh Mas, kita ini kadang-kadang itu nggak pernah membuat itu tuntas gitu. Nah, jadi misalnya ya, oke, kamu nggak pakai masker, kamu kan didenda segini, tapi sudah itu ya sudah gitu. Yang mendenda juga nggak ada lagi gitu setelah masa itu habis. Kan bukan itu kan keinginannya kita. Keinginannya kita tuh kan maunya masyarakat Surabaya ini tertib protokol sampai dengan masa pandemi ini dinyatakan
betul-betul Selesai. selesai gitu gitu. Oke. Bukan berarti Iya, iya, bukan iya. berarti karena ada harus denda sekian kemudian takut dan segala macam ya. Tapi itu sendiri juga kadang-kadang lah Mas. Jadi semua pihak tuh perlu ini sih ya, perlu perlu saling apa ya, saling mengingatkan dan introspeksi gitu. Jangan cuman masa udah gitu selesai gitu. Akhirnya ya itu Oke. akhirnya dianggap remeh kan Mas akhirnya. Nah, bayar selesai gitu Mbak ya. Iya, bayar selesai gitu. Oke. Nah, ini kan sudah setahun. Pandemi ini kan sudah setahun Mbak ya, sudah anniversary lah. Kalau orang Udah pacaran tuh sudah anniversary lah ya. ini persis setahun loh Februari ini. Ya, Oh, benar, iya persis kah? setahun. Iya, Oke, kan iya, 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 iya. Masuk Indonesia kan Februari kan? Iya sih, Februari iya, tahun iya, benar, kemarin. benar, benar. Benar, 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 Iya. benar, benar. Nah, tapi yang nggak percaya kalau COVID itu ada, Mbak. Masih ada. Sampai detik ini masih ada. Itu harus dikasih taunya gimana kalau menurut Mbak Tia? Jadi jadi kan memang apa ya, kalau terkait ada yang nggak percaya bahwa COVID itu ada, saya pun Mhm. membenarkan ya, karena beberapa Hmm. juga saya baca di media dan saya ikuti kayak gitu tuh memang ada juga sebagian masyarakat yang nggak percaya dengan COVID. Ada juga masyarakat yang percaya seperti saya katakan tadi bahwa COVID itu memilih, dia memilih yang masyarakat yang mana. Itu kan Ini yang itu lucu kan sih. Benar, benar, pemahaman benar, yang benar. iya, itu kan pemahaman-pemahaman yang sangat merenyuhkan gitu ya. Sementara satu Mhm. sisi kita berusaha keras supaya COVID ini benar-benar berkurang, terus kemudian protokol dan segala macam. Tapi satu sisi ada masyarakat yang memang nggak percaya bahwa COVID itu ada gitu. Nah, Nah, gimana sekarang menyikapinya? Ya sebetulnya apa ya, tidak pernah ada upaya yang bisa 100% menjamin eh, membuat seseorang itu bisa percaya bahwa COVID itu betul-betul nyata gitu ya. Nah, makanya akhirnya tapi kita juga nggak pernah, jangan juga pernah berhenti untuk terus apa ya, mensosialisasikan tentang itu gitu. Karena ternyata data-data kematian yang jumlahnya banyak pun nggak akan bisa ngefek ke mereka gitu, bahwa mereka tuh nggak percaya COVID dengan ada data kematian segitu banyak karena COVID itu masih aja anggapannya itu selalu ada bahwa itu bukan karena COVID dan lain sebagainya, itu pasti ada Mas. masih Tapi mungkin tetap kita ada itu untuk hal-hal dinamika di seperti tengah itu masyarakat, Mbak ya. iya, jadi mungkin untuk hal-hal seperti itu mungkin kita perlu untuk fokus saja mungkin pada yang eh, pencegahan terhadap COVID ini aja gitu, protokol kesehatan seperti itu sembari memang nanti pelan-pelan memang, tapi peran yang paling penting itu memang tokoh masyarakat sih Mas, peran Tokoh yang paling masyarakat, Mbak penting ya. ya, tokoh masyarakat ya, karena Oke. sometimes masyarakat itu masih dengerin apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama gitu, masih gitu sih itu. Iya, 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 iya. Apalagi Unil Hmm. kalau Surabaya, ukuran Surabaya atau Jawa Timur ya, berarti tokoh masyarakat adalah kunci. Kalau Iya kita bicara kan? Kan Surabaya. kita masih masih masyarakat yang memang masih masih percaya banget bahwa apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat atau tokoh agama itu sesuatu yang betul kan. Jadi peran Mhm. sertanya itu lebih diperkuat lagi di masyarakat kayak gitu. Terus juga kita menggerakkan RT RW itu Mas, itu penting juga itu. Oke. Nah, dari kacamata Mbak Tia, yang tadi pelibatan tokoh masyarakat, RT RW sudah dilakukan belum di pemerintahan, khususnya di Surabaya nih? Kayaknya iya, kayaknya di beberapa, kalau saya kan nggak pernah keliling ya secara secara ini, pandemi ini benar-benar membuat saya itu nggak bisa kemana-mana kayak gitu ya, maksudnya tidak sebebas gitu. Tetapi dari pemberitaan yang saya ikuti di media sosial dan media massa juga dari teman-teman media, ini peran RT RW sangat baik kok Mas. Maksudnya Oh, gitu apa ya. ya? Iya, jadi mereka benar-benar sampai bikin ada yang memang ada jam malam di kampungnya, terus kemudian mereka Mhm. betul-betul ketika pesan makan secara online tuh cukup di depan, nggak sampai masuk di perumahan seperti itu. Jadi banyak peran-peran mereka sangat sangat besar untuk pencegahan COVID-19. Bukan pencegahan ya, maksudnya sudah harus diturunkan ya angka ini ya, angka yang sangat tinggi itu. Gitu Mas Ibnu. Mas Ibnunya hilang. Mas Ibnunya hilang ini. Halo Mbak Tia. Iya, Sorry Mbak, tadi agak iya terputus nggak Mbak. apa-apa. Gimana Mbak? Iya, jadi peran Nah, RT tapi kalau RW-nya sudah bagus. kalau di tempat Mbak Tia sendiri, peran RT RW-nya seperti apa Mbak Tia?
Iya, kalau di tempat saya sih dari sejak awal tahun kemarin Mas sudah ini banget gitu. Ada juga pembatasan jam malam. Terus kemudian seperti saya bilang ya, untuk makanan online ya terutama itu di depan di Ah, satpam iya, gitu iya, ya. iya. Jadi nggak Berarti sampai tidak boleh masuk masuk kayak berarti Mbak ya? gitu. Iya, jadi ada aturan seperti karena memang masing-masing RT kan punya kebijakan yang berbeda-beda ya saya rasa ya untuk masing-masing warga itu punya perumahan punya aturan yang berbeda-beda terkait dengan itu gitu. Oke. Nah, tapi kalau menurut Mbak Tia nih, ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Mhm. Yang paling orang-orang abai, yang paling orang-orang sering lupa itu yang mana sih, Mbak? Kalau yang paling susah itu apa ya? Menjaga jarak yang paling susah mungkin. Ah, iya, 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 Seperti iya, iya. itu. Ya, tapi sebenarnya memang kan kalau pakai masker itu kan memang ya tapi memang itu Mas ya, menjaga jarak itu memang agak susah ya. Kadang-kadang memang kita Hmm? eh, tidak terbiasa menjaga jarak gitu ya. Oke. Tiba-tiba sekarang harus menjaga jarak gitu. Masker pun juga sebetulnya kan perlu penyesuaian juga ya. Hmm. Di kadang ada satu tempat yang memang membuat kita nyaman untuk kita tetap menggunakan masker, ada juga tempat yang tidak begitu nyaman ketika kita menggunakan masker. Tapi memang itu Hmm. sebuah keharusan yang memang harus Hmm. kita taati secara bersama gitu loh. Termasuk mungkin juga foto-foto bareng gitu Mas ya, itu susah banget Nah, itu Mas. dia. Selfie adalah Itu susah budaya kita, banget Mbak. itu. Iya. Heeh, budaya kita kan kalau kita ada acara, kita mesti foto Hmm. bareng. Nah, itu Mas yang saya juga perlu terkait ini. Karena apa? Di Gimana, media Mbak? massa juga begitu. Ah, seperti apa maksudnya nih? Jadi maksudnya di beberapa apa ya? Kalau foto bareng itu kan jaga jarak Hmm. gitu ya, jarak yang Ya, jauh. Tapi kan itu kan bukan hal yang mudah ya, menjaga jarak ya. 1 meter untuk foto bersama sebanyak 15 orang atau 10 orang kan susah juga seperti Oke. itu gitu. Jadi memang itu tantangan sekali ya, tantangan sekali kayak gitu. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Tia sendiri nih, ketika ada di tempat yang tiba-tiba orang abai jaga jarak, ada nggak, Mbak? Biasanya di pasar sih ya kayak gini, Mbak ya? Iya, kalau di pasar iya Mas, agak sulit memang ya, kecuali kita akhirnya memprotek diri kita sendiri dengan masker dan kemudian Hmm. melengkapi dengan face shield, terus kemudian pakai sarung tangan, itu Hmm. dulu seperti itu ya. Tapi Oke. beberapa pasar tradisional yang sekarang sudah menganut sistem pembelian bisa dilakukan melalui pemesanan eh, Ah, iya, iya, pengantaran iya, iya, gitu. iya, iya. Itu Mas, yang saya tahu Iya. juga mereka sudah beralih ke itu. Jadi mereka tuh lucu banget. Mereka menghubungi pelanggan-pelanggannya, kemudian nanti pelanggannya itu Hmm. menghubungi lewat WhatsApp gitu, kemudian Hmm. disiapkan barangnya apa, kemudian dikirimkan oleh Mas online gitu. Ada Ah, yang ini menggunakan menarik kayak sih. Mungkin gitu. ini bisa jadi satu kebiasaan baru untuk pasar, Mbak ya. Iya, jadi ada yang begitu, termasuk Iya, 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 saya iya. sendiri juga begitu. Jadi apa di pasar yang saya biasa belanja itu juga begitu gitu. Oke. Mbak Tia ini kan juga seorang ibu dengan anak yang masih kecil, Mbak Tia ya. Iya, iya, udah gede. Bagaimana cara mengedukasi anak-anak ini, Mbak? Kadang-kadang selain kita orang dewasa itu anak-anak kan kadang masih belum terbiasa untuk sering cuci tangan atau mungkin ketika main sama temennya atau bahkan memakai masker. Gimana, Ya Mbak? kalau anak-anak Cara kan, mengkomunikasikan pada anak itu? ya kalau anak-anak kan selama ini di rumah ya, Mas. Jadi Oh, saya nggak boleh yakin main juga sama sekali, Mbak ya? banyak ibu-ibu juga yang akhirnya harus protek ya, karena masa-masa anak-anak ini kan masa-masanya memang masa-masa bermain, tetapi kan memang ada Ya. kalanya di masa kondisi pandemi sekarang itu kita menciptakan suasana yang lebih menyenangkan di rumah gitu kan, supaya Hmm. mereka nggak main keluar gitu. Saya rasa sih kalau untuk memakai masker dan lain sebagainya itu mereka akan mmm, apa ya, kalau kalau saya sih melihatnya tergantung di mananya gitu ya. Tetapi kalau untuk, Hmm. bermain bersama teman-teman dan sebagainya kayaknya mungkin sekarang agak sedikit dibatasi ya, Mas. Jadi Mau lebih banyak tidak di mau rumah, karena kondisi ya. anak-anak lebih banyak di rumah, iya Iya, betul. iya, 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 iya. Nah, berarti Mbak, kalau sudah begini, PR terbesar kita apa? Bukan hanya pemerintah, tapi kita, Mbak. Ketika pandemi ini, dari kacamata komunikasi, mungkin kita harus mengingatkan orang sekitar atau apa yang kadang kita sering lupa. Enggak sih, kalau menurut saya PR terbesar itu justru yang paling susah ya, menyadarkan diri kita sendiri. Kayak gitu. Iya, benar. Jadi Iya, 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 kalau iya. kalau saja setiap orang di Surabaya ini menyadari betapa pentingnya protokol kesehatan diterapkan, Mhm. mungkin kondisi pasti akan jadi lebih baik lagi gitu. Begitu, Mbak ya. Jadi memang Ya, kita semua di sini harus harus kompak berarti ya. betul. Tapi memang kan
Tapi memang ya tanpa mengurangi rasa hormat juga pada yang sudah menerapkan protokol kesehatan sebetulnya ya. Tapi kan Hmm. memang apa ya Mas, COVID-19 itu kan bukan masalah individu ya. Ketika Ya. kita mungkin terkena, itu akan kita juga mampu menularkan kepada orang lain gitu, yang ada di lingkungan terdekat kita sendiri kayak gitu. Makanya Tapi kan jangan kenapa sampai. Mhm. iya, Gimana Mbak? Sorry. betul, iya, jangan jangan sampai ya, mudah-mudahan. Tetapi kan memang COVID ini kan seperti itu cara ininya kan, cara penularannya kan memang seperti itu gitu. Dari Ya. lingkungan yang paling dekat dulu gitu. Makanya kenapa kita, terutama para ibu dan bapak yang bekerja di luar rumah, ketika memang harus kembali ke rumah dan bertemu dengan anak-anaknya tuh benar-benar harus benar-benar mentaati protokol banget gitu. Karena memang kan kita nggak pernah tahu di luar itu seperti apa kan, seperti itu Mas Ya. Ibnu. Berarti memang ini kita harus benar-benar membuat Memang capek kebiasaan sih. baru berarti ya. Capek banget Mbak ya? Betul, Dengan kan mengubah memang kebiasaan capek ini. ya. Memang Hmm. capek. Iya, memang capek gitu. Tapi ya ini memang mau nggak mau perlu kita lakukan untuk menjaga menjaga kondisi keluarga supaya terhindar dari itu, Oke, tapi berarti COVID gitu. menurut Mbak Tia pun yang sudah dilakukan pemerintah saat ini tergolong oke lah ya, tapi memang perlu ada mix and match di beberapa sektor tertentu begitu kah? Iya, jadi sudah bagus karena memang turunannya dari pusat kepada daerah, terus kemudian dari daerah pun langsung ke masyarakatnya itu seperti apa, itu yang perlu untuk terus di continue ya Mas, jadi nggak bisa berhenti memang seperti ini tuh, nggak bisa Oke. berhenti. Jadi terus peranan semua pihak juga ini, terutama guru-guru sekolah. Nah ini juga saya Nah, melihat gimana beberapa tuh? kalau di sekolah kalau di sekolah anak saya itu bagusnya setiap Hmm? kali setelah selesai memberikan sekolah online, sekolah daring, Mhm. itu ada pesan-pesan yang diselipkan kepada anak-anak tentang protokol, gitu. Ah, iya, 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 iya. Heeh, saya rasa Jadi itu sangat efektif apa ya, diterapkan itu, Mas Ibnu. karena memang Efektif anak. banget. Terus termasuk guru-guru, Mhm. iya, iya Mas, termasuk guru-guru. Kalau kamu pencegahannya tuh, internet saya nggak ini lagi nggak stabil. Nggak apa-apa Mbak, masih cukup jelas kok Pencegahannya Mbak. itu seperti apa? Iya, jadi karena guru itu kan yang ketemu mereka setiap hari ya, lewat Ya. lewat daring ya. Nah, itu ketika tuh dimasukkan terus menerus. Kalau di teori komunikasi itu ada teori jarum suntik kan di otak gitu Mas Ibnu, jarum hipodermik Hmm. gitu. Jadi Iya, 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 iya. informasi yang disuntikan terus menerus itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau informasi itu baik, maka perilaku kita juga otomatis akan baik gitu. Jadi Oke, saya oke. rasa tepat ketika pesan-pesan terkait protokol kesehatan itu disampaikan juga pada guru-guru pada setiap kali mereka selesai mengajar gitu. Ah, oke, oke. Berarti memang cara yang dilakukan memang tidak bisa hanya satu periode selesai, tapi memang harus terus-menerus diinjeksikan mungkin Mbak ya. Diinjeksikan bener, dan itu semua peran penting semua kan, semua pihak kan itu. Oke. Mbak Tia, terakhir Mbak Tia. Closing statement dari Mbak Tia terkait pandemi ini. Apa yang harus kita lakukan bersama atau mungkin apa yang perlu diperbaiki lagi oleh pemerintah supaya semuanya sehat, semuanya nyaman dan protokol kesehatan tetap dikedepankan. eh Perlu lebih ada penggunaan istilah yang bisa dipahami oleh semua orang dengan mudah, dan itu Ah, diberikan secara terus-menerus. Dah itu. itu saja Mbak. Iya, itu intinya begitu. Jadi semua paham gitu, semua paham. Oke. Apa Supaya PSBB itu seperti apa, paham. Ya. Oke, jadi memang komunikasi yang tepat di tengah masyarakat adalah dengan cara membuat mereka mengerti Mbak Tia ya. Iya, kalau nggak kayak gitu pesannya yang sudah baik, pesan pemerintah yang sudah baik kan nggak sampai ke masyarakat kan. Yes, oke. Terima kasih banyak Mbak Tia, maaf mengganggu waktunya. Ya, Semoga iya tetap sehat. sama-sama Mas Ibnu. Sehat, ya. Iya. Oke, Sobat Berita Jatim, pantau terus di masyarakat spesial Satgas COVID-19. Tetap jangan lupa pesan Ibu ada 3M, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sampai dengan sabun. Sampai jumpa. Protokol kesehatan bukan hanya disosialisasikan di ruang terbuka saja, tapi di tempat hangout pun juga perlu disosialisasikan. Salah satunya di Estetik Cafe, tepatnya di Surabaya Selatan. Saya akan ajak Anda, Sobat Berita Jatim, untuk mengetahui seperti apa sih SOP protokol kesehatan di kafe ini. Yuk ikuti saya.
Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Mbak? Kita ngobrol-ngobrol nih ya Mas ya. Ya. Oke. Ini kan kemarin Surabaya cukup lama nih PSBB dan di Atletik juga sempat Betul. cukup lama. Betul. Buka lagi nih kapan nih Mas setelah PSBB itu Mas? Kita baru aja buka di awal September. Jadi Agustus kemarin kita masih di akhir itu trial selama 5 hari. Baru September kita beranikan buka. Nah, ini jadi baru berjalan 1 bulan nih. Oke. Ya, dengan konsepnya kita tentunya udah berubah, konsepnya restoran yang kita angkat. Oke, berarti lebih Gitu. siang ya bukanya ya? Betul, kita dibanding dulu ya? kalau dulu kita buka dari jam 4, nah sekarang kita buka dari jam 12 siang. Untuk menyasar marketnya adalah orang untuk makan siang. Oke, sama makan malam ya bisa ya? Sama makan malam. Terus untuk protokol kesehatannya sendiri di Atletik gimana nih Mas? Ya, jadi kalau ngomong protokol, kita juga mengikuti aturan yang berlaku. Oke. Jadi dari kapasitas